Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa jumpa dalam pembelajaran daring. Pertemuan pertama ini kita akan membahas bab 1, yaitu tentang teks laporan percobaan. Dalam teks laporan percobaan tersebut dibagi menjadi beberapa sub pokok bahasan. A. Pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. B. Simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. C. Struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Dan yang D. Penyusunan teks laporan percobaan. Mari kita bahas satu persatu. Bagian A, pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Ada pengertian teks laporan percobaan, informasi dalam teks laporan percobaan, dan ciri-ciri teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci dari hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Nah, sekarang kita anak-anak akan membahas tentang ciri-ciri teks laporan percobaan. Apa sih ciri-ciri teks laporan percobaan itu? Kita lihat di sini ada 7 poin. Yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. Kemudian, ciri yang kedua, pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif, sesuai realitas atau fakta, dan kebenarannya dapat diuji. Ciri yang ketiga adalah teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Tahu secara sistematik berurutan, runtut. Kemudian ciri yang keempat adalah teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah, baku, jelas, komunikatif, logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas. Nah, jadi di sini supaya tidak ambigu, supaya tidak rancu. Kemudian yang kelima, teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Ciri yang keenam, teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Nah, supaya kalau di sini menarik, tidak membosankan. Yang terakhir, yang ketujuh adalah teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Nah, ada 7 poin di sini ciri-ciri teks laporan percobaan. Difahami ya anak-anak? Nah, anak-anak, di dalam teks laporan percobaan itu ada informasi di dalamnya, hampir sama dengan unsur berita 5W 1H. Yang pertama di situ adalah what atau apa. Kemudian who siapa, why mengapa, when kapan, where di mana, dan how bagaimana. Nah, di sini apa? Maksudnya adalah judulnya, objek percobaannya, alatnya, bahan, serta kesimpulan atau hasilnya. Jadi ada judul, ada objeknya,
objek yang akan dibuat percobaan, kemudian ada alat-alatnya, ada bahan-bahannya, kemudian baru ada hasilnya. Kemudian siapa? Siapa itu adalah pelaku percobaannya. Kemudian yang berikutnya mengapa? Nah, mengapanya adalah tujuan percobaannya. Apa sih tujuan kita membuat suatu percobaan? Kemudian when, kapan? Kapan waktu percobaan tersebut dilakukan? Ya, jadi ini menunjukkan waktu. Ya. Waktu, kalau waktu itu menunjukkan jamnya, ya. Kemudian di mana tempat percobaannya? Misalnya melakukan percobaannya di rumah, di sekolah, ya. Itu menunjukkan tempat percobaan. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana, yaitu langkah percobaannya. Bagian A sudah selesai dijelaskan. Sekarang kita lanjutkan bagian subpokok bahasan yang berikutnya, yaitu B, simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Yaitu di situ menentukan informasi dalam teks laporan percobaan dan menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Nah, ini adalah rangkaian informasi 5W1H yang tadi, yaitu menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Nah, di sini kalian lihat anak-anak, ada strukturnya di situ. Yang pertama adalah apa judul laporan percobaan tersebut. Ini maksudnya adalah kalau seandainya kalian akan membuat laporan percobaan, kalian harus menentukan apa judulnya. Kemudian kalian lihat tanda panah ke kanan. Apa objek laporan percobaan tersebut? Kalian kan tadi sudah buat judul. Kemudian kalian sebutkan apa objek yang akan dilaporkan dalam percobaan tersebut. Kalian lihat lagi tanda panah ke kanan. Apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut. Ya. Kemudian kalian lihat lagi tanda panah menurun. Lihat apa hasil yang didapat dari laporan percobaan tersebut. Kemudian lihat berikutnya tanda panah ke kiri. Siapa pelaku percobaannya? Ya, tanda panah lagi. Mengapa percobaan tersebut dilakukan? Ya, lihat struktur yang berikutnya, tanda panah ke bawah lagi. Kapan laporan percobaan dilaksanakan? Ingat 5W1H tadi ya. Kapan? Itu menunjukkan waktu, ya. Kemudian lihat yang berikutnya, tanda panah ke kanan. Di mana percobaan tersebut dilaksanakan? Dan yang terakhir adalah bagaimana langkah percobaan tersebut. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan ya. Nah, setelah mengikuti beberapa rangkaian di atas tadi, kita akan menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Nah, dalam kesimpulan itu ada 4 poin. Yang pertama, bacalah dengan saksama laporan percobaan tersebut. Kalian baca ya, yang teliti. Kemudian yang kedua, catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ingat yang disebutkan tadi, unsur 5W1H. Jangan lupa ya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaannya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pilihlah kosakata yang baku dan susun dengan gaya bahasamu sendiri, mengguna kalimatmu sendiri. Tapi ingat, tetap menggunakan kalimat efektif dan menggunakan kosakata yang baku. Nah, anak-anak, materi kita pada hari ini sudah selesai untuk pertemuan pertama. Apakah kalian sudah paham semua? Kalau seandainya kalian belum paham, kalian bisa melihat kembali materi yang sudah Umi sampaikan. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah
Yang pertama, mengapa dalam teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa teks laporan percobaan memuat unsur 5W1H? Nah, kalian jelaskan, kalian jawab tugas dari Umi, dan kalian kumpulkan sesuai batas waktunya, yaitu pukul 12 siang. Atau bisa juga kalau seandainya ada kendala yang mungkin tidak memungkinkan, kalian harus hubungi Umi ya. Nah, mungkin itu saja. Selamat belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.